wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah selalu melindungi kita dari ancaman virus corona yang saat ini sedang mewabah, sedang menjadi trending topik di wilayah Indonesia. Oleh sebab itu kita diharuskan untuk selalu stay di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, guna untuk mengikuti perintah dari pemerintah agar bisa menanggulangi wabah virus corona pada hari ini. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran SKI melalui channel ini, di mana pembelajaran kita hari ini akan membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Sama tahu Khalifah Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga dari 4 khalifah. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar, ada Khalifah Umar bin Khattab, dan pada Khalifah Utsman bin Affan nanti akan ditutup oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Next. Sekilas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Kita tahu bahwa Khalifah Utsman itu sangat terkenal. Yang pertama, beliau merupakan salah satu as-sabiqun al-awwalun. Beliau mengikuti keislaman setelah Abu Bakar, kemudian beliau Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian beliau berasal dari kabilah Ummah, dari salah satu suku Quraisy. Kemudian Khalifah Utsman juga terkenal atau disebut juga sebagai Dzun Nurain. Dzun Nurain maksudnya apa? Beliau menikahi 2 anak Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dan disebut juga dengan wal hijratain, maksudnya apa? Khalifah Utsman itu mengikuti 2 hijrah. Yang pertama hijrah ke Habsyi, kemudian hijrah ke Madinah. Kemudian terkait dengan Khalifah Utsman, beliau terkenal sebagai khalifah yang sangat kaya, kemudian soleh, dan juga dermawan. Nanti akan dijelaskan mungkin terkait dengan dermawan beliau, yaitu dalam perang Tabuk beliau mensedekahkan beberapa unta, kuda, kemudian beberapa uang. Next, kemudian adapun kiprah Khalifah Utsman pada masa pada periode Mekah, yang pertama adalah dia bersedia hijrah ke Habsyi bersama Rasulullah. Jadi tadi yang disebut dulu mulai wal hijrah, maksudnya apa? Beliau mengikuti kegiatan hijrah di Habsyi. Kemudian banyak membebaskan budak. Terkenal beliau karena kaya raya, dia sering membebaskan para budak. Kemudian juga beliau juga pada periode Mekah menuliskan beberapa wahyu ketika Nabi mendapatkan wahyu tersebut bersama dengan Zaid bin Sabit dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya beliau juga merasakan bagaimana sakitnya atau bagaimana ketika pemboikotan orang kafir Quraisy terhadap Muhammad yang selama 3 tahun itu tidak boleh melakukan interaksi, tidak boleh menikah, tidak boleh jual beli. Nah itu Khalifah Utsman juga merasakan itu pemboikotan terhadap orang kafir Quraisy, terhadap orang Islam pada waktu di Mekah. Next, kemudian kita akan masuk dalam penjelasan bagaimana kiprah Khalifah Utsman bin Affan pada periode Madinah. Nah ini, pada periode ini Khalifah Utsman menyumbangkan sekitar 950 unta, kemudian 95 ekor kuda, 100 dinar dalam perang Tabuk. Kita ketahui bahwa perang Tabuk ini adalah perang antara kaum muslimin melawan tentara Romawi. Jadi pada waktu itu di Mekah bagian barat, di daerah Tabuk, maksudnya apa? Ada semacam perlawanan. Tapi perang Tabuk ini perang tapi belum melakukan perang. Jadi cuma ada tentara Islam dan tentara Romawi yang saling berhadapan tapi tidak melakukan perang, sehingga tidak ada korban jiwa dalam perang Tabuk ini. Adapun yang saya ketahui, perang Tabuk ini pada waktu itu kaum muslimin hanya berjumlah 20.000, namun kaum bangsa Romawi sekitar 300.000 nggak salah. Tapi tidak ada korban jiwa karena tidak terjadi perang.
Itulah orang takut. Kemudian mewakafkan mata air di Rahmah yang diberi dengan harga 200.000 dinar. 200.000 dinar itu kalau sekarang satu dinarnya sekitar 50.000, berarti kalau 200.000 berapa? Berapa aja? Berapa ya? Oke lah ya. Jadi beliau juga mungkin menyumbangkan beberapa uang dinar tadi di perang Tabuk dan juga membeli mata air. Selanjutnya mengikuti hijrah Rasulullah di Yasrib. Nah, makanya tadi yang pertama disebut wal hijrotain itu, Dzunurain wal hijrotain maksudnya apa? Menikahi dua anak Nabi dan ikut hijrah bersama Nabi 2 kali, maksudnya di hijrah ke Habsyi dan hijrah ke Yasrib atau Madinah. Kemudian kiprah beliau di Mekah adalah menulis atau menjadi perawi hadis. Dilanjutkan dengan ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq beliau menjadi sebagai penasehat di bidang pemerintahan. Next, selanjutnya adalah bagaimana sih proses diangkatnya Khalifah Utsman itu? Jadi Khalifah Utsman ada beberapa proses pengangkatan Khalifah ya. Jadi yang ini kita akan bahas tentang bagaimana Khalifah Utsman diangkat. Kita ketahui bahwa sebelum Khalifah Utsman ada Khalifah Umar bin Khattab yang sebelum wafatnya beliau membentuk sebuah dewan. Kita tahu sendiri bahwa Khalifah Umar bin Khattab itu tewas dalam tikaman siapa? Abu Lu'lu'ah. Ya, Abu Lu'lu'ah ketika beliau menjadi imam sholat subuh. Jadi gini, sebelum Khalifah Umar wafat, Khalifah Umar itu membentuk dewan. Dewan tersebut terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Zaidah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ya, bukan saatnya ya di Maghrib. Ya, perlu diingat ya. Kita tahu bahwa yang ada di Maghrib di TV itu kan Sa'ad ya. Tapi ini beda, ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Lah, dewan tersebut dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf dengan proses pemilihan musyawarah yang baik dan diterima, akhirnya terpilihlah Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada waktu itu Khalifah Utsman sudah berumur tua sekali, jadi sudah berumur 70 tahun. Kemudian beliaunya juga wafat. Wafatnya pun sangat tragis juga, itu pada umur 82 tahun. Akhirnya Khalifah Utsman hanya menjabat selama 12 tahun. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui kiprah Khalifah Utsman di Madinah dan Makkah, maka kita akan coba apa sih yang dilakukan atau kiprah prestasi yang telah diraih Khalifah Utsman dalam kepemimpinannya memimpin umat Islam pada waktu itu. Yang pertama di sini ada yang paling terkenal jelas kodifikasi Al-Quran. Kemudian renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut dan perluasan wilayah. Kita mulai dari kodifikasi Al-Quran dulu. Nah, kodifikasi Al-Quran itu sebenarnya adalah proses penulisan ulang mushaf Al-Quran. Kita tahu bahwa pada masa Khalifah Abu Bakar itu sudah dimulai untuk pengumpulan mushaf Al-Quran, tapi belum dikodifikasikan, tadi belum surat-suratnya belum berbentuk. Akhirnya pada masa Khalifah Utsman inilah mulai dilakukan kodifikasi Al-Quran atau proses penulisan mushaf Al-Quran yang nanti akan menghasilkan mushaf Utsmani. Alasan Khalifah Utsman melakukan kodifikasi Al-Quran itu yang pertama karena satu, para kufat atau orang yang hafal wahyu Rasulullah atau hafal Al-Quran itu banyak yang gugur dalam medan perang. Selain itu, Khalifah Utsman khawatir banyak perbedaan pendapat terkait bagaimana cara membaca Al-Quran, yang itu dialami oleh Hudzaifah. Hudzaifah itu tahu bahwa ada seorang muslim berdebat dan saling membenarkan apa pendapatnya masing-masing, sehingga terjadi perdebatan yang sengit terkait bagaimana proses pembacaan Al-Quran. Itu kemudian dilakukan oleh Khalifah Utsman. Atas saran beliau, akhirnya Khalifah Utsman membentuk dewan atau membentuk sebuah panitia kodifikasi Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit ini dibantu oleh Abdullah bin Zubair dan Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Haris bin Sa'd. Nah, dari panitia ini muncullah
atau menghasilkan satu buah mushaf. Nah, mushaf tersebut disalin menjadi 4 buah. Satunya yang mushaf asli yang disebut dengan mushaf Utsmani itu disimpan di Madinah. Yang keempatnya satu dikirim ke Mekah, kemudian ke Suriah, Basra dan Kufah. Jadi dari panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit tadi menghasilkan satu kodifikasi Al-Quran atau kemudian disalin 4, jadi menjadikan 5, yang satu disimpan di Madinah. Jadi apabila nanti ada orang yang mau belajar, maka dia harus ke Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam pada waktu itu. Dan yang 4 dikirim ke Mekah, kemudian ke Suriah, Damaskus Suriah, kemudian ke Basra, Irak, dan Kufah juga di Irak. Itu. Kemudian yang kedua adalah renovasi Masjid Nabawi. Pada masa Khalifah Utsman sebenarnya untuk merenovasi Masjid Nabawi hanya melakukan perluasan wilayah dan merenovasi corak-corak yang ada di Masjid Nabawi itu diganti pada corak yang bernuansa Islami. Kita tahu dalam beberapa literatur yang saya baca dari Philip Kahidi kalau nggak salah di History of the Arab mengatakan bahwa dulu Masjid Nabawi itu coraknya tidak Islam, tapi ada corak dari apa itu saya lupa ya. Terus nanti bisa dicarilah. Jadi sebelum itu belum Islam, kemudian dirubah coraknya menjadi corak Islam. Kemudian next di pembentukan angkatan laut. Nah, pembentukan angkatan laut ini adalah salah satu usul yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita tahu Muawiyah bin Abi Sufyan yang nantinya di pelajaran kelas 2 akan dibahas di semester pertama terkait dengan dinasti Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri masih berhubungan keluarga dengan Khalifah Utsman. Nah, beliau menganggap bahwa wilayah Islam itu sudah luas, sudah mencapai Konstantinopel, Siprus, kemudian sudah mencapai mana Afrika. Nah, wilayah tersebut dikelilingi laut sehingga Muawiyah menganggap bahwa perlu adanya angkatan laut. Atas saran itu, Khalifah Utsman mengiyakan dan membentuk armada laut atau pasukan angkatan laut. Yang terakhir adalah perluasan wilayah. Perluasan wilayah sendiri pada masa Khalifah Utsman, perluasan wilayah itu sudah sampai di Armenia, Azerbaijan. Yang pertama Sa'id bin As dan Huzaifah bin Yaman yang tadi mengetahui ada banyak gejolak atau perdebatan bagi pengacara pesawat tadi, itu berhasil menguasai wilayah Azerbaijan. Kemudian kalau Salman bin Rabi'ah al-Bari mampu menguasai wilayah Armenia. Afrika Utara yang masuk dalam kategori Tunisia dan Tripoli yang sekarang menjadi Libya itu mampu dikuasai oleh Abdullah bin Sa'ad, serta Muawiyah sendiri yang nanti akan mampu menguasai wilayah Siprus, Mesir ya, Siprus kan nggak sama Mesir ya, Siprus, kemudian merambah sedikit-sedikit ke Konstantinopel, tapi belum bisa dikuasai karena Konstantinopel nanti akan dikuasai oleh Islam pada masa dinasti Turki Utsmani. Jadi jauh, hanya sedikit wilayah dikuasai dari Konstantinopel, dikuasai sedikit oleh Muawiyah, dan hingga negara Balkan, Yugoslavia dan Polandia. Jadi itu sekilas materi terkait dengan Khalifah Utsman bin Affan. Saya harap Saman bisa mengambil manfaat dari materi hari ini atau materi tentang Khalifah Utsman bin Affan ini. Banyak hal. Saya tidak akan membahas bagaimana terbunuhnya Khalifah Utsman karena bagi saya terbunuhnya Khalifah Utsman mulai dari Khalifah Umar, Utsman dan Ali itu baginya sangat menyayat hati. Sakit saya melihat bagaimana umat Islam dimulai dari Khalifah Umar bin Khattab itu terbunuh oleh umat Islam itu sendiri, bukan dibunuh oleh orang lain, tapi umat Islam sendiri yang membunuh Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Khalifah Utsman juga terbunuh oleh umat Islam, Khalifah Ali juga terbunuh oleh umat Islam. Kita tahu lah, itulah ngerinya bagaimana hanya karena kekuasaan sehingga terjadilah saling bunuh. Ya, di bab Khalifah Utsman ini saya tidak akan membahas secara detail terkait bagaimana wafatnya Khalifah Utsman. Namun saya hanya membahas terkait dengan seperti inilah peran dari Khalifah Utsman selaku Khalifah ketiga dari Khalifah yang 4 itu. Saya kira cukup, mungkin itu saja.
Terima kasih sudah memperhatikan video ini. Kurang lebihnya saya maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kita bisa dipertemukan dalam kelas yang real, bukan kelas online seperti ini, sehingga saya bisa menatap kalian, menyapa kalian, bersaudara dengan kalian dengan nyata, bukan melalui media sosial atau lain sebagainya. Saya kira cukup. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.